Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Fitri Astuti, guru SMK Negeri 1 Lebong. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai sudut pengambilan gambar pada fotografi kelas 11 multimedia. Kompetensi dasar pada proses pembelajaran kali ini adalah prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar. Dalam proses pembelajaran, kita akan melewati beberapa tahapan. Yang pertama, nanti kita akan memaparkan materi, kemudian kita akan menonton satu buah video, dan diakhiri dengan kuis. Memulai pembelajaran, ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu ajukan. Kira-kira siapa di antara kalian yang suka foto-foto? Atau pada saat kalian foto-foto, kira-kira yang perlu diperhatikan apa sih supaya hasilnya bagus? Seperti itu. Untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu tadi, nanti Ibu akan menjelaskan materinya. Tetapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan pengertian sudut pengambilan gambar, kemudian mengidentifikasi jenis sudut pandang pengambilan gambar. Nah, sebenarnya apa sih itu sudut pengambilan gambar? Dalam fotografi, sudut pengambilan gambar biasa dikenal dengan angle fotografi, di mana angle fotografi merupakan sudut penempatan kamera sewaktu pengambilan gambar terhadap suatu subjek. Dengan sudut yang menarik, menghasilkan suatu shoot yang menarik pula. Kemudian, jenis-jenis sudut pandang pengambilan gambar ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu ada Hubbard A, kemudian high angle, kemudian A level, low angle maupun frog. Yang pertama adalah A level angle. Apa itu A level angle? Pada angle ini biasanya kamera ditempatkan sejajar dengan objek, sehingga foto yang dihasilkan pun akan terlihat standar seperti yang kita lihat. Level angle ini adalah sudut pengambilan gambar yang standar dan paling banyak digunakan di dalam fotografi. Angle ini merupakan sudut pengambilan foto dari bawah sehingga objek yang difoto terlihat lebih besar. Artinya kamera terletak di bagian bawah objek. Kemudian foto yang dihasilkan memberikan kesan dominan dan tangguh. Biasanya low angle dilakukan atau digunakan untuk memotret keindahan dari sudut kota, kemudian dari gedung-gedung yang tinggi, dan gedung-gedung yang bertingkat. Ketiga adalah high angle. High angle berarti pengambilan gambar dilakukan dari sudut yang lebih tinggi dari objek. Objek terlihat lebih kecil dan memberikan kesan lemah serta rendah. Yang selanjutnya adalah bird eye view. Bird artinya burung, eye artinya mata, kemudian view artinya melihat. Bird eye view itu sesuai dengan namanya artinya teknik pengambilan gambar dengan sudut pandang dari mata seekor burung. Kemudian dalam sudut pemotretan ini, posisi objek berada di bawah atau lebih rendah dari kita berdiri. Seperti yang kita lihat dari gambar, kamera itu posisinya ada di atas dari objek, begitu. Kemudian memiliki area pandang yang sangat luas. Jadi gambar atau foto terlihat lebih luas. Itu. Sudut pengambilan gambar yang terakhir adalah frog eye view. Frog eye view adalah sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan alas atau dasar kedudukan objek atau lebih rendahnya. Kemudian akan dihasilkan tampak seperti mata yang melihat dan berada dalam posisi seperti katak. Kenapa? Makanya disebut dengan frog eye view. Frog artinya katak, eye kemudian mata, dan view adalah melihat. Kemudian terkadang fotografer pada posisi frog eye view itu akan berada pada posisi tiarap. Artinya dengan posisi tiarap kemungkinan besar foto yang dihasilkan akan lebih indah. Nah, sekarang marilah kita lihat dulu contoh video pengambilan gambar berdasarkan sudut pandangnya.
Yang pertama, front A angle. Pengambilan foto dengan teknik front A angle ini akan sangat membantu jika kamera Anda memiliki layar yang bisa diatur sudutnya. Jika kameramu belum atau tidak memiliki layar yang bisa diputar-putar, biarlah dia tanpa asik potretnya. Teknik komposisi high angle ini bisa kamu praktekkan baik dengan lensa tele maupun lensa wide, tergantung efek foto yang diinginkan. Misalnya, kalau mau model tetap proporsional, pakai lensa tele dan menjauh. Yang kedua, low angle. Low angle ini hampir sama dengan front A angle, namun pandangan rendah, yaitu sudut pandang dalam pemotretan dengan kedudukan pemotret lebih rendah dari objek pemotretan, menghasilkan gambar seolah-olah objek lebih tinggi dari aslinya. Yang ketiga, A angle. Sudut pengambilan gambar atau angle yang netral sehingga disebut juga dengan normal angle. Pada angle ini, tingginya kamera saat membidik harus sejajar dengan objek atau model yang dibidik. Yang keempat, high angle. Memotret objek dari ketinggian, hanya saja angle ini tidak se-ekstrim the bird eye view. Bila digunakan untuk memotret seseorang, maka tingginya sorotan kamera harus lebih tinggi dari posisi kepala orang tersebut. Yang kelima, the bird eye view. Posisi angle ini akan memperlihatkan sudut pengambilan gambar dari ketinggian. Pemotretan dilakukan dari tempat yang sangat tinggi. Bisa dilakukan pengambilan ini dengan drone maupun di tempat yang lebih tinggi. Contohnya nih, seperti pengambilan dari atas dengan memperlihatkan. Itulah tadi materi yang sudah disampaikan. Sekarang untuk mengasah daya pikir dan daya hafal kita akan mengadakan kuis. Nah, sekarang ini bacakan nomor 1 ya, soalnya pada angel ini lensa kamera dibidik sejajar dengan tinggi objek. Disebut A. Bird angel, B. Low angel, C. High angel, D. Frog angel, atau E. level. Jawabannya apa? A. Bird angel kah? Ya, jawabannya E. level. Selamat. Soal nomor 2. Sudut pandang dalam pemotretan dengan kedudukan pemotret lebih rendah dari objek dan akan menghasilkan gambar seolah-olah lebih tinggi dari aslinya dan terkesan dominan disebut A. Bird angel, B. Low angel, C. High angel, D. Frog angel, atau E. Normal angel. Ayo, dilihat kata kuncinya bahwasannya kedudukan pemotret lebih rendah dari objek. Apa kira-kira? C. High angel kah? C ya, high angel. Ya, coba lagi. Apa jawabannya? B. Oke, B. Low angel ya, berarti lebih rendah. Seperti itu jawabannya. Oke, selamat. Tadi materi mengenai sudut pengambilan gambar. Pada intinya, sudut pengambilan gambar atau angle dalam fotografi merupakan kreativitas dari fotografer. Perlu adanya kreativitas dan mata jeli dari fotografer untuk melihat objek dan untuk menghasilkan foto yang bagus. Selamat berkarya. Sekian materi dari Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.